Islam memberikan tuntunan. Di dalam hartamu itu, walaupun dia hasil keringatmu, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, bekerja, dengan segala kemampuan yang ada, di dalam hartamu itu, di sana ada hak yang lain. Ada hak bagi yang lain. Dan hak itu harus dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat dengan hitungan yang tertentu untuk kelompok orang yang tertentu juga. Apa manfaatnya? Nabi bersabda, zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Yang dimaksud di sini tentu kalau dalam harta yang kita cari itu bercampur dengan yang haram sedikit, ada yang tidak jelas sedikit, ada yang terkena syak, ragu-ragu sedikit, itu yang dibersihkan dengan zakat. Ada yang menggunakan dalil tadi secara salah. Kita korupsi saja, nanti kita zakatkan. Kan katanya Nabi, zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi kalau sudah kita zakatkan, bersih sudah. Itu kan politik money laundry. Dan itu tidak dikenal. Baju yang kita bersihkan itu baju yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri kan tidak bisa dibersihkan. Bagaimana mau mencuci najis? Yang dicuci baju yang terkena najis. Najisnya sendiri dicuci secara apapun ya tetap najis namanya. Jadi tidak bisalah kita mengambil sesuatu dari yang haram, lalu kita zakatkan, lalu berdalih kepada ini sudah bersih karena sudah dizakatkan. Bukan itu. Nah, zakat fungsinya adalah membersihkan harta. Ibarat bangunan rumah, zakat itu semacam pintu, jendela, lubang angin, AC, kamar mandi, yang fungsinya membersihkan. Membersihkan harta kita kalau dia zakat mal. Membersihkan jiwa kita kalau dia zakat fitrah. Membersihkan tanam-tanaman kita kalau dia zakat zuru'. Membersihkan barang tambang kita kalau dia zakatul ma'adin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak laksanakan, tidak kita tunaikan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki itu. Untuk zakat memang ada haul, ukuran waktunya, dan nisab, ukuran dari jumlah yang harus dikeluarkannya. Terikat dia oleh haul dan nisab. Sedangkan infak tidak ada nisabnya, tidak ada ukuran berapa harus dikeluarkan. Tapi dia terikat oleh sebuah kondisi. Objek sedang berhasil, rezeki sedang lancar, atau mendapat sesuatu yang rezeki yang tidak disangka-sangka, infak. Sedekah tidak terikat apapun, anytime kita bisa melakukannya. Ini ketiganya baik zakat, infak, sedekah disebut ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang memang tekanannya kepada harta itu. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, keberkahan terletak pada bagaimana kita mencari harta dan membelanjakannya dengan benar. Keberkahan terletak pada mereka yang menerima, mendoakan kita. Bersyukurlah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan berfungsi sebagai keran air yang menyimpan tapi tidak untuk dirinya, menyimpan tapi disalurkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Bagian dari pendidikan puasa adalah tumbuhnya kepekaan sosial. Kepekaan melahirkan kepedulian. Dan kepedulian dibuktikan di minggu-minggu akhir Ramadan ini dengan kewajiban membayar zakat, infak, setidaknya sedekah. Nah, pada sisi lain, ketika ada ajaran untuk mengeluarkan zakat,
ini kan sebenarnya sudah anjuran juga dari Islam. Kau harus punya ekonomi yang kuat supaya kau bisa bayar zakat. Kau harus jadi berhasil, kau harus jadi orang mampu, kau harus mapan supaya kau bisa bayar itu zakat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun kedua-duanya tentu kalau sama-sama ikhlasnya pun bukan hal yang hina. Pemirsa TV7 yang berbahagia, ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Alat dan tujuan menduduki hukum yang sama. Kalau kita diperintahkan sholat dan menutup aurat lebih dahulu sebagai syarat sahnya sholat, kan kita disuruh sama dengan tidak langsung, kau harus punya industri tekstil, supaya haji kau bisa ihram, supaya sholat kau bisa pakai sarung, kau harus punya industri tekstil. Kau pergi haji kemana? Ke Mekah. Kau harus kuasai teknologi canggih, bikin pesawat, karena kau nggak mungkin berenang dari Indonesia ke Jeddah. Kau harus bayar zakat. Itu artinya apa? Kau harus punya ekonomi yang mapan. Kau harus berhasil supaya kau jadi pelaksana zakat, bukan penerima zakat. Kalaupun hari ini, tahun ini berdiri pada barisan yang menerima zakat, tanamkan di hati, sekarang saya pada barisan yang menerima zakat. Saya akan berjuang sepenuhnya agar tahun depan saya pindah menjadi orang yang membayar dan mengeluarkan zakat. Semoga di akhir Ramadan minggu ini kita dapat melaksanakan ibadah harta sesuai dengan kemampuan kita.